Bapa di surga alias meninggal dunia. Tentu hal ini menjadi pukulan yang sangat berat untuk Mary dan orang-orang yang dikasihi, sehingga suatu saat ketika jenazah disemayamkan seperti ini, ketika tidak ada tamu dan tidak ada keluar dari situ, Mary berdoa di samping jenazah pendeta Smith Wigglesworth, dan dia berdoa kepada Tuhan karena dia seorang pendoa syafaat, dan dia berdoa, Tuhan bangkitkan suami saya karena saya manusia untuk ditinggal oleh suami saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Smith Wigglesworth bangkit dari antara orang mati dan dia duduk. Wow. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh sang istri? Pasti senang sekali ya Bu Imam ya, kalau itu terjadi pada hari ini. Wow, suamiku bangkit. Itu yang dialami oleh Mary. Dia senang sekali ketika suaminya bangkit. Tapi kemudian Bapak Smith Wigglesworth dia duduk dan dia marahi istrinya. Dia marah-marah sama istrinya. Karena kira-kira marah sama Bukaro ketika Bukaro berdoa, tolong bangkitkan suami saya. Dan Smith Wigglesworth marah dan berkata begini kepada sang istri, kenapa kamu bangunkan saya? Kenapa kamu berdoa supaya saya bangkit? Kamu tidak tahu betapa indahnya surga itu bagi saya. Kenapa saya harus kembali ke dunia yang penuh dengan kesulitan, penderitaan? Sekarang berdoa lagi, biarkan aku kembali di surga lagi. Lalu kemudian istrinya mendoakan dan akhirnya Smith Wigglesworth kembali pada Tuhan Yesus. Wow, itu doa yang luar biasa, seperti pencet tombol lampu on off ya, yang bagian off suaminya meninggal. Itu kalau tidak dekat dengan Tuhan, tidak mungkin itu tombol on off itu bisa dinyalakan, dimatikan oleh sembarang orang kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian meninggal kembali Smith Wigglesworth dan dia kembali menikmati surga itu. Lalu saudara-saudara, peristiwa ini sepertinya memberikan saya, tetapi saya berpikir kalau seandainya Ibu Ino suruh kita semua pulang sana pulang, saya mau berdoa buat suami saya mau berdoa supaya suami saya bangkit. Mungkin Pak besok akan bangkit dan kemudian dia marah-marah sama Ibu Ino. Macam mana pulang kau Mi? Kau pikir di dunia ini enak kami? Enak di surga Mi? Kembalikan saja aku Mi. Mana Tuhan Mi? Enak kali di surga ini Mi. Mungkin dia marah-marah, enak Pak kau suruh aku kembalikan dunia ini. Macam tombol off lagi. Kembalilah Pastor Kristus ke surga yang semua kita mendambakan akan ada di situ. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu saya kasih apakah Alkitab di mana di situ setiap 1 bulan sekali selama 1 tahun ada buah kehidupan, pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan, tidak ada pohon yang berbuah setiap bulan selain yang ada di surga. Bapak Ibu yang saya kasih, di surga kita akan ketemu dengan Pak Karel, kita akan ketemu dengan Pak Bedi Almanto, kita ketemu dengan Pak Eko Almanto, kita ketemu dengan orang tua kita yang sudah terdahulu di sana, dan itu memberikan kepada kita sebuah penghiburan bahwa ini bukan terakhir kali kita bertemu dengan Pak Kristo. Kita akan bertemu dengan beliau suatu saat nanti di dalam kekekalan. Mari kita bersama-sama pergi ke situ. Nah, karena surga digambarkan dengan begitu indahnya di Alkitab, makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, ini gila saudara-saudara. Ketika mati dianggap sebagai sebuah keuntungan. Di dalam bahasa Yunani kata keuntungan itu berarti mencapai sesuatu. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah mencapai sesuatu. Berarti mati adalah sampai pada tujuan. Kalau kita belum mati, kita belum sampai pada tujuan itu Bapak Ibu. Sekarang kita berlari dengan sangat cepat, tapi tahukah apa tujuan kita? Tujuan kita adalah surga. Tujuan kita adalah kematian. Kalau kita tidak mati, kita tidak akan mencapai apa yang disebut dengan keuntungan itu. Pak Eko sudah mencapai apa yang saat ini
sudah mencapai apa yang selama ini ada seperti ini di atas seperti lampu 5 watt. Lampu 5 watt tidak sekuat lampu 40 watt, tapi masih ada daya, bukan? Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Kematian dianggap orang Yunani sebagai lampu 5 watt, di mana masih ada daya. Kenapa? Mengapa mereka begitu yakin kematian itu masih ada daya? Karena mereka menyadari mereka adalah umat pilihan Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kami orang Israel dari kasih Tuhan. Bahkan kematian, Paulus katakan, bahkan kematian, penderitaan, aniaya, dan terakhir dia mengatakan kematian pun tidak akan memisahkan saya dari kasih Tuhan. Karena bagi orang Yunani kematian itu masih ada sedikit daya yang memungkinkan orang mati masih berhubungan dengan Sang Pencipta. Itu adalah konsep gagasan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh suku bangsa yang lain. Bahkan orang Indonesia tidak akan punya konsep itu. Itu konsep yang luar biasa, excellent di zaman yang sangat primitif. Kita mengatakan mereka tidak ada hubungan, tapi bagi orang Yunani di sini masih ada lampu 5 watt, masih ada sedikit daya di mana Pak Kristo masih punya hubungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan akan perjalanan orang Israel dengan mencuri barang orang lain, dan akhirnya mereka kalah walaupun diruti. Siapa sih yang melakukan kecurangan? Ternyata ketemu akan mencuri barang itu, dan orang Israel marah kepada dia. Akhirnya dia dianiaya, masuk ke dalam sebuah tanah seperti mangkok, dilempar ke batu. Sudah mati sebenarnya, tapi orang Israel tidak puas. Dia mati tapi masih punya lampu 5 watt, masih punya daya. Nanti dia masih punya hubungan dengan Tuhan. Ayo kita bakar dia sekaligus supaya benar-benar lampunya itu mati. Saking dia punya keyakinan orang Israel bahwa kematian tidak bisa memisahkan, kematian harus dialami 2 kali. Habis dianiaya, mati, dibakar supaya benar-benar ada hubungan dengan Tuhan. Nah, kenapa kemudian saya kembali lagi? Kenapa Paulus kemudian mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan, pencapaian sesuatu? Karena di dalam kematian itu, Bapak Ibu, kita masih bisa punya hubungan dengan Tuhan. Kita mencapai mahkota kehidupan. Kita mencapai mahkota yang selama ini kita kejar dan kita cari. Mahasiswa-mahasiswi sekolah teologi, setiap hari Kamis kami puasa. Setiap jam 7:30 pagi sampai jam 8 pagi, setiap hari kami berdoa bersama-sama. Setiap hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu kita pergi pelayanan. Apa? Untuk apa semua itu dilakukan? Semua itu dilakukan karena kita mau mencari wajah Tuhan. Betul Bapak Ibu? Dan sekarang Pak Kristo sudah bertemu dengan wajah Sang Pencipta itu. Pak Kristo sudah ada di garis akhir. Mari kita buka di dalam satu, dua, tiga. Aku telah mengambil pertandingan yang baik. Aku telah